Shalom, selamat sore, selamat kembali dalam kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap semangat, bersuka cita, lambaikan tangan yang bersuka cita, dan kita akan tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berikan hati kita kepada Tuhan, kita mau memuji, dan biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bersyukur kembali Tuhan bahwa Engkau sangat baik bagi kami semua, dan biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu memberikan hidup kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Engkau, dan boleh semakin hari kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu benar-benar ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah sore hari ini dengan pimpinan kuasa dan amin.
dari milik kami untuk Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam setiap lumbung-lumbung kami masing-masing ya Bapa. Sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Engkau. Terlebih kami boleh memberi yang terbaik Tuhan. Sukacita untuk Engkau, terlebih untuk memperluas kerajaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan yang kami persembahkan. Biarlah boleh jadi kesukaan tersendiri bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan koran pertama. Apa yang ku alami
saat ini. Kami serahkan kepada Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bermasuk di dalam hati kami dan bersama dalam hati kami. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tapi silakan kembali dibacakan kepada semua. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita minggu ini. Saya percaya rahmat anugerah Tuhan terus ada bersama dengan kita. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Haleluya. Meskipun banyak dalam protokol kesehatan yang harus kita lakukan, tidak masalah, tidak menghalangi persekutuan kita, ya, kesetiaan kita di dalam kita beribadah. Mari saya ajak Bapak Ibu semua yang hadir di ibadah minggu ini, kita buka Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 dan 2. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Katakan amin yang sudah mendapat. Haleluya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kembali lewat firman-Nya Tuhan menasihati kita semua, membimbing, mengajar, membawa kita kepada yang namanya segala kebenarannya. Coba perhatikan kalimat-kalimat atau kata per kata di dalam ayat yang pertama. Karena itu demi kemurahan Allah, aku nasihati kamu, kata Paulus, jemaat-jemaat di Roma. Dan malam ini biar firman Tuhan menasihati kita semua, jemaat Kujukan Nigoro, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Wah, ini rada berat ini. Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada manusia. Betul? Bukan. Jadi kita diminta mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah. Pasti di antara kita pernah mengalami kedatangan tamu. Ya. Entah itu tamu diundang atau tamu tidak diundang. Ya, tiba-tiba konsone dhewe teko kaget gitu ya. Pasti kan kita persilakan duduk. Terus kemudian setelah kita kasih duduk, dia ngobrol ngalung ngidur, aku dibatin nih gak kopine metu gitu kan? Kopine suguh. Wah, suguh, gupuh juga. Padahal biasa, tamu biasa, kenalan kita, kan gak mungkin kita kasih yang namanya nasi basi. Betul? Gak mungkin. Meskipun itu konco plek Bapak Ibu, konco guyon, gak mungkin. Bapak Ibu kasih kopi, terus kemudian kali karena gak ada gula kasih garam, gak mungkin. Tetap kita kasih yang terbaik, kasih persembahan yang terbaik
padahal itu hanya dan sekarang kepada Allah. Persembahannya ditujukan bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Tuhan tuntut harus hidup, bukan barang mati. Harus kudus, bukan barang dosa. Dan harus sesuatu yang berkenan. Bukan sesuatu hal yang murahan, bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang brengsek, tidak. Tapi persembahan kepada Allah itu harus sesuatu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan Tuhan katakan apa? Persembahkan tubuhmu. Saya berpikir begini, Tuhan kenapa kok enggak hartaku saja ya? Enteng nih harta, nyoh gitu ya. Kok enggak tenaga gitu ya? Kok enggak pikiran atau bagaimana? Kok ya tubuh? Bapak Ibu, ternyata saya mendapatkan sesuatu hal yang dahsyat di sini. Begini, di dalam tubuh itu ada tangan, betul? Di dalam tubuh manusia pasti juga ada kaki. Ingat ini, di tubuhmu dan tubuhku juga ada telinga. Ada indera penciuman, ada mata, ada lidah, bibir yang bisa berkata-kata. Di dalam tubuhmu juga ada hati. Dan di dalam tubuh yang sempurna ini ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Di dalam tubuh yang sempurna yang ada jiwa, Tuhan kasih roh. Tubuh, jiwa, dan roh di situ lengkap. Pohon itu tidak ada rohnya yang membuat dia bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Hewan tidak bisa diajak sekolah minggu, itu tidak bisa para kambing gitu, meskipun ada nyanyian kambing embek-embek, tidak bisa kambing diajak ke gereja. Ayo kau bersekutu dengan Tuhan, ya mbak-bek kok. Karena tidak ada rohnya. Nah, yang lengkap sempurna kan manusia. Di dalam tubuh ada telinga, ada mata, ada hidung, ada indera, ada tangan, ada hati, lengkap. Ada jiwa, ada pikiran, perasaan, kehendak. Di dalamnya juga ada tubuh. Itu loh yang Tuhan mau kau persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Oleh sebab itu, sebagai persembahan kepada Allah, yaitu seluruh kehidupan yang ada dalam hidup kita ini. Yang pertama, tubuh jangan lagi digunakan untuk melakukan dosa. Dengan tubuh yang ada telinga, yang ada mata, yang ada bibir berkata-kata, yang ada pikiran, perasaan, ojo meneh digunakan untuk melakukan dosa. Coba kita baca Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam doa? Oh dosa. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Baca bersama dua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini peringatan keras. Ayo, Tuhan mau kehidupan kita itu dipersembahkan sebagai persembahan yang memperkenan hati Tuhan. Tapi terkadang dengan mata kita itu Tuhan tidak berkenan. Dengan pendengaran kita kadang-kadang Tuhan tidak mendengar. Dengan tangan kaki kita kadang-kadang Tuhan juga tidak berkenan. Karena apa? Tidak sinkron dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya A, kita maunya Z. Kita harus ngerti ini. Ingat ya, kita mempersembahkannya itu bukan kepada manusia. Mempersembahkannya itu kepada Allah. Ayo coba. Mempersembahkan hidup ini kepada siapa? Wali kota hadir ke kampung tangguh ABC.
Nek noto kampungnya lah karuan dong. Dengan maksud apa? Mempersembahkan yang terbaik untuk wali kotaku. Presiden datang ke provinsi AB, noto depannya bunganya, dipoto cantik masuk Instagram, Indonesia. Kenapa kok bisa begitu? Kok enggak ono opone ala kadarnya? Karena dia tahu mempersembahkan sesuatu yang terbaik provinsi itu untuk sang pemimpin negara. Jadi penting sekali kita ngerti ini. Mempersembahkannya bukan kepada orang yang ecek-ecek, kepada Allah. Mari, yang pertama, ayo, biar tubuh ini tidak lagi digunakan untuk melakukan dosa. Amin. Kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati kemurahan demi kemurahan Allah, sepatutnya memiliki cara hidup yang semestinya pula Dia dapatkan. Sebagai wujud Tuhan, terima kasih. Hari ini saya masih hidup. 70 lebih dinyatakan positif. Ada yang dikarantina secara mandiri, ada yang karantina penuh, ada yang dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu masih bisa ke gereja. Ini kemurahan Allah. Amin. Ya sudah, artinya akan hal ini. Saya akan persembahkan hidup saya sebagai persembahan yang baik untuk Bapak di sana. Ini penting. Dengan mata saya, perkataan saya, apa yang saya dengar, yang masuk dalam pikiran dan hati saya, biar itu jadi persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Allah. Luar biasa. Coba kita buka Roma pasal yang ke-6 tadi, ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Ayat 13 baca bersama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada siapa? Kepada siapa? Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dahsyat firman ini Bapak Ibu. Ayo, saya ajak diri saya paksa diri saya. Dan saya ajak Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Pulang dari tempat ini dengan mata, perkataan, hati, perasaan, kehendak kita. Tuhan pakai saya untuk jadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Dahsyat. Sebab itu ayo dengan tubuh kita ini jangan lagi kita pakai atau digunakan untuk melakukan dosa. Yang sudah ke depan hidup benar. Amin. Yang lalu berlalu, sudahlah. Ketika ada pengakuan, Tuhan ampuni. Untuk ke depan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Asal kau mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mempersembahkan kepada Allah. Yang pertama, jangan sampai lagi tubuh ini untuk melakukan dosa. Yang kedua, biar tubuh kita ini, seluruh kehidupan kita ini yang ada telinga, mata, mulut, ada pikiran, perasaan, ada roh ini, ayo menunjukkan warga kerajaan Allah. Menunjukkan bukan warga kerajaan dunia. Ingat beberapa firman Allah minggu yang lalu, kita itu adalah anggota kawan sewarga kerajaan Allah. Memang KTP kita WNI, warga negara Indonesia, tapi setelah engkau percaya Yesus, dibaptis, dimeteraikan oleh darah Kristus, engkau warga negara kerajaan surga. Katakan warga kerajaan surga. Di sini ada warga kerajaan surga, amin. Amin. Di sini ada warga kerajaan surga, Bapak Ibu dan saya. Nah pertanyaannya, sebagai warga kerajaan surga, perlu enggak kita menunjukkan identitas kita ini? Di surga itu enggak ada yang namanya pertengkaran antara malaikat. Malaikat satu salang suruh karo malaikat yang lain.
terjadilah pertengkaran yang hebat antara malaikat yang satu dan yang pro. Kemudian datang malaikat itu, terjadilah yang namanya persekongkolan jahat untuk menjatuhkan. Ada gitu waktu itu? Tak goleknya kita kok gak eneng Pak Sugeng. Pertempuran antara malaikat. Apa nih? Sinis-sinisan antara Bapak di surga dengan malaikat. Gak ada. Di surga itu hanya adanya sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Amin. Sudah. Biar dengan tubuh kita ini yang kita persembahkan kepada Allah menunjukkan warga kerajaan. 2 Korintus 5:17 jelas sekali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dugi alias datang. Yang lama berlalu, yang baru semua sudah datang, sudah hadir. Yaitu kita, saya dan Bapak Ibu, ciptaan baru di dalam Kristus. Nah kalau kita ciptaan baru, ya pastinya hal-hal yang mencerminkan Bapak di surga juga harus kita kerjakan dan lakukan. Penting untuk kita mengerti sekali lagi. Kita mempersembahkan bukan kepada manusia. Kalau manusia masih bisa ditipu Bapak Ibu. Guyu tapi sajane hati nyapo to koyo teko gitu ya kan. Nyapo to bolak-balik kok namu, nyapo to sajane gak diundang. Tapi kadang-kadang ya gak enak, namanya Jawa gitu ya. Guyu sebenarnya tapi bedole manusia masih bisa kau tipu Bapak Ibu. Mempersembahkan kita kok bagus, oh ramanya rak karuan. Ternyata bilang bisa. Tetapi kepada Allah jangan seperti itu. Ukurannya itu harus hidup. Ukurannya harus apa? Kudus. Ukurannya apa? Berkenan. Hidup kudus berkenan. Bisa enggak Om? Bisa. Asal kau mau mengikuti firman, pasti bisa. Kita belajar bersama-sama, kita lakukan firman Tuhan bersama-sama, pasti bisa. Ini aku Tuhan. Aku persembahkan yang terbaik untuk Tuhanku. Karena aku sudah mengalami banyak kemurahan Tuhan dalam hidup. Sakit sembuh, tidak punya uang tiba-tiba kok cara Tuhan ajaib. Pekerjaan mungkin hari-hari ini sepi, tapi tetap bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Anak kita dapat sekolah baru tanpa sesuatu hal yang sangat berarti menghalangi, itu berkat Tuhan. Yang terpenting ini, banyak yang harus isolasi mandiri, isolasi ketat. Tapi saya dan Bapak Ibu masih ada di sini. Ini kemurahan Tuhan yang hebat, besar. Persembahkanlah hidup kita untuk Tuhan. Lebih lagi Bapak. Dengan cara apa? Menunjukkan warga kerajaan Allah. Di masyarakat di mana kita ada, ayo tetap sabar, penuh senyum, penuh sukacita, tebarkan damai, bukan pertengkaran. Tebarkan hal yang baik. Kata-kata kita harus positif. Dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran. Penting sekali. Membangun satu hal yang baik. Karena apa? Sekali lagi, kita mempersembahkannya kepada siapa? Harus dipersiapkan lebih lagi. Coba kita baca Kolose pasal yang ketiga ini. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Kolose 3. Ayat pertama sampai yang keempat. Tubuh harus menunjukkan kerajaan Allah. Ini yang harus kita sama-sama kerjakan malam ini. Kolose 3, 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, baca yuk, carilah perkara yang di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita,
menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam. Sudahlah Bapak Ibu, hidup yang sementara Tuhan katakan ya seperti rumput, pagi tumbuh, sore mati, atau bunga, pagi mekar, sore alum. Sementara hidup ini. Firman Tuhan juga katakan seperti bayang-bayang, kan nggak ada tuh bayang-bayang itu begegek, kayak di situ nggak ada. Bahasa Jermannya begegek ya, seperti ya, nggak ada. Bayang-bayang itu cuma sementara. Seperti uap. Hidup manusia itu singkat banget loh. Ya sudah. Nasihat ini penting untuk Samuel Luki Santoso. Nasihat ini juga penting untuk Bapak Ibu semua. Carilah perkara yang di atas. Berarti barikiku aku ndangak terus ya Om. Loh enggak. Bukan Bapak. Dilanjutkan. Cari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Nah ketika Kristus ada di surga yang mulia, hal-hal apa yang dikerjakan Kristus, lakukan itu. Kejar itu. Kehadiran Tuhan, kejar itu. Firman Tuhan, kejar itu. Sukacita Tuhan, kejar itu. Damai Tuhan, kejar itu terus. Kasih Tuhan, kejar itu terus. Cari dan dapatkan. Bagikan kepada dunia di mana Bapak Ibu berada. Sebagai bentuk aku mempersembahkan kehidupanku kepada. Pikirkanlah juga perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi itu isinya cuma nganyel-nyati kok kadang-kadang ya gitu ya. Wis dilayani, wis api-api, ya sudah. Kadang-kadang nyati, tapi nggak masalah. Itu di bumi. Hal-hal yang membangkitkan emosi ada di bumi. Tapi bersyukur kita dinasihati. Ojo pikir terus yang di bumi. Kau bisa jengkel, sakit hati, marah. Bisa juga membuat keputusan yang tidak dari Tuhan asalnya. Tapi Tuhan kasih nasihat. Pikirkanlah perkara yang di mana Yesus ada. Hal-hal yang baik pikirkanlah. Filipi 4 ayat 8. Silakan nanti baca. Semua yang baik, semua yang sedap, semua yang manis, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ketika engkau sudah memikirkan, kau mempelajari lebih lanjut, lakukanlah apa yang kau pikirkan dan kau pelajari. Ditutup dengan kalimat yang cantik ini. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini kalimat cantik. Mau Bapak Ibu di tengah situasi ini ada damai sejahtera Tuhan? Atau mau berpolemik lagi gara-gara kita? Oh jangan. Ayo. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai engkau dan saya. Kalau saya dengan tubuh ini tidak lagi melakukan dosa. Kalau saya dengan tubuh ini menunjukkan warga kerajaan Allah, pasti damai sejahtera yang dari Allah menyertai kita. Coba kita baca beberapa ayat terakhir kita ini ya. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tahu enggak Bapak Ibu sekarang? Kita harus tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Dan ketika ada Roh Allah diam di dalam kamu yang engkau tahu ada di situ, masa kita mau mengotori? Masa kita mau menajiskan? Wah, Tuhan, terima kasih Tuhan selamatkan saya. Tuhan bimbing saya lagi dengan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga apa? Saya bisa mempersembahkan kehidupan saya kepada Allah. Satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Satu lagi ayat terakhir kita. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 19 sampai yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. 2, 3.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh yang apa yang Tuhan mau? Tubuh yang tidak lagi melakukan dosa. Tubuh yang apa lagi yang bisa mempermuliakan Allah? Tubuh yang menunjukkan status kita sebagai warga kerajaan Allah. Itu loh. Mampukan kami, doa kepada Tuhan, mampukan kami untuk bisa memuliakan Allah, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah lewat tubuh kita, lewat pendengaran mata, kata-kata kita, pikiran kita, hati kita, seluruh kehendak kita. Tuhan, aku mau memuliakan Allah, mempersembahkan yang terbaik untuk Allahku, untuk Bapa kita di surga. Jangan lagi hal-hal yang buruk yang kita beri, jangan. Sudahlah, cukup. Ayo kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Terima kasih. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan segenap hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada karena anugerah. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Karena kekuatan. Sekali lagi, pujian syukur ku naikkan padamu Tuhan. Pujian dan syukur terimalah Tuhan. Ku bawa padamu Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku persembahkan. sadar bila ku ada. Terima kasih Bapa kami. Sadar bila kami hamba-hambamu Hanya karena anugerah. rindu terus Tuhan memperkenan hatimu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bukan karena kekuatan. Saya udah bangkit berdiri. Bukan. Ku Terima tahu kasih, hidup terima kasih. Hidupku adalah penyembahan. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku Berharga. berharga di matamu. Segenap hidupku ku persembahkan. Angkat tanganmu. Ku tahu hidupku Adalah penyembahan. Kau ciptakan Kau ciptakan kemuliaan.
Sekali lagi mari angkat tangan kita. Ku tahu hidupku jujur kami kepada Tuhan. Ini kami, hamba-hambamu, rindu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan kepada Allah, persembahan kepada Bapa dengan tubuh kami. Terima kasih, Kau jadikan kami biji mata Bapa. Terima kasih. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Bapakku, Kau tahu isi hatiku. Yesus, Kau tahu isi hati pelayan-pelayan-Mu. Kau tahu isi hati umat-Mu yang hadir. Dari relung hati Kamu yang paling dalam, kami mau mempersembahkan tubuh kami untuk Bapa. Karena Bapa sudah banyak berbuat baik. Yesus, terima kasih, darah-Mu tercurah untuk kami, menyelamatkan kami, membenarkan kami, menebus kami. Terima kasih. Kami berharga di mata Bapa. Kami berharga di mata Bapa. Kami biji mata Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Bapa di surga malam ini dengan firman-Mu minta kepada kami untuk kami persembahkan tubuh kami itu persembah yang baik kepada Bapa. Terima kasih, kami mau melakukannya. Biar dengan tubuh kami tidak lagi melakukan dosa. Biar dengan tubuh kami menunjukkan identitas warga negara kerajaan surga. Terima kasih untuk nasihat-Mu, teguran-Mu, untuk bimbingan-Mu, untuk hal yang baik yang Kau berikan kepada kami malam ini. Kami semakin dewasa dalam Tuhan. Kami semakin dewasa dalam Tuhan. Dan kami siap jadi pelayan-pelayan-Mu, jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Lebih lanjut, Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hati pikiran kami. Supaya kami tidak berdosa dalam melakukan itu semua. Berperkaralah terus dalam hati ini Tuhan, supaya kami Kau dapati sempurna sama seperti kehendak Bapa. Kami terima firman-Mu dengan kerendahan hati. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman Ibadah Raya Minggu 19 Juli 2020 pukul 18.30 dengan petugas pujian Ibu Sulistiowati, singer Ibu Sri dan Ibu Julia, yang bertugas multimedia Saudari Tessa dan Saudari Mika, yang bertugas sound system Bapak Nana, yang bertugas kolektan Ibu Tumini dan Ibu Kristiana. Ibadah kaum wanita Selasa pukul 17 WIB. Ibadah kaum muda Jumat pukul 17 WIB. Ibadah fellowship kedua Jumat pukul 18.30 WIB. Dukung dan doakan rencana baptisan air hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bagi berdiri, kita akan berdoa.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami Tuhan, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi biar kami jadi pelaku-pelaku kehendak Bapa. Terima kasih. Minggu ini, minggu Sabat Raya ini kami boleh kembali berbakti, diperlengkapi, diberkati oleh Tuhan dan firman. Kami bersukacita, damai hidup ini, tenang hidup ini. Kalau kami terus hidup seturut dengan kehendak Bapa. Tetap kami mendukung dalam doa untuk Indonesia kami, untuk provinsi kami, kota kabupaten kami, desa kami, rumah di mana kami tinggal, daerah sekitar kami. Tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pemimpin negara kami, berikan kepada mereka kekuatan-Mu, hikmat-Mu, sehingga memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Tenaga medis yang terus berjuang, yang terus ada di garis depan, perlengkapi terus Tuhan dengan kekuatan kesehatan, sehingga mereka boleh melayani semuanya yang terdampak dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lebih daripada itu, kami tetap mohon belas kasih Tuhan untuk negeri kami tercinta, supaya apa? Segera terbebas, dilalukan dari pandemi, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, di sekolah yang baru mereka, di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah atur semuanya, Engkau akan berikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Oleh sebab itu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengertian-Mu, supaya kami dapat mendidik anak-anak kami terus di dalam takut akan Tuhan. Bapa yang baik, apa yang sudah kami tabur, kami persembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Agenda gereja yang sudah mulai berjalan, kami percaya, kami akan dukung, dan kami akan lihat ada banyak perkataan, pernyataan, berkat mujizat Tuhan boleh dialami oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami, yaitu setia beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan kami mohon berkat Sabat Kau berikan kepada kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya. Kalau engkau pulang ke rumahmu masing-masing, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, terus menjaga engkau. Kemanapun engkau pergi, Allah Immanuel beserta. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau semuanya, baik yang hadir maupun yang ada di rumah ataupun yang bepergian hari-hari ini. Kami percaya berkat-Mu limpah atas umat-Mu pada kesempatan yang indah malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, jemput kita bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Kami terima segala berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada yang kami percaya hari ini Tuhan berkati kami, sebab hari